Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Ziricat. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Golden Kamuy yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita tentang seorang veteran perang yang harus berhadapan dengan buronan paling berbahaya di dunia untuk mencari harta karun yang hilang. Film ini dibintangi oleh Kento Yamazaki, Yuma Yamamoto, dan Ana Yamada. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Golden Kamuy. Semoga. Pada tahun 1904, terjadi perang sengit antara pasukan Jepang yang ingin mengambil alih pangkalan Angkatan Laut Rusia yang berada di Port Arthur. 60.000 tentara Jepang tewas, sedangkan Rusia kehilangan 46.000 pasukannya. Saichi Sugimoto adalah salah satu tentara Jepang yang masih bertahan hidup. Sugimoto dan yang lain kemudian maju menyerang barikade tentara Rusia. Mereka tidak gentar meskipun dibombardir dengan bom dan peluru. Sugimoto pun terkena tembakan. Namun anehnya dia masih bisa berdiri tegak. Sugimoto bahkan bisa menembus garis pertahanan musuh. Dia masih bisa berdiri meskipun terkena tusukan oleh tentara musuh. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan pasukan Rusia yang ada di sana. Namun ajaibnya, Sugimoto masih bertahan hidup. Sugimoto pun akhirnya mendapat julukan Sugimoto Sang Manusia Abadi. 2 tahun kemudian, di saat musim dingin, Sugimoto yang dipecat karena melawan atasannya pergi ke Hokkaido untuk mencari emas di sungai. Namun usahanya sia-sia. Seorang pria pemabuk yang bernama Goto pun mengejek Sugimoto. Goto yang mabuk berat lalu menceritakan kalau dahulu suku Ainu memiliki persediaan emas yang sangat banyak yang disimpan di suatu tempat. Namun seorang anggota Ainu yang bernama Nopperabo membantai kelompoknya sendiri untuk menguasai semua emas itu. Emas yang dicuri sebanyak 750 kg atau senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Setelah menyembunyikan emas itu di suatu tempat di Hokkaido, Nopperabo ditangkap oleh polisi Jepang. Dia dijebloskan ke dalam penjara Abashiri. Meskipun disiksa berkali-kali, Nopperabo tidak mau memberitahu di mana dia menyembunyikan emasnya. Akhirnya polisi melukai kakinya untuk mencegahnya kabur. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, akhirnya Nopperabo menato tubuh beberapa narapidana. Tato itu berisi kode lokasi di mana dia menyimpan semua emasnya itu. Gabungan dari semua tato itu membentuk satu kode yang menunjukkan lokasi emasnya berada. Para narapidana yang ditato itu kemudian kabur. Nopperabo berjanji akan membagikan setengah emasnya kepada narapidana yang berhasil menemukan di mana emasnya berada. Setelah rumor tentang narapidana bertato itu beredar, kini muncul banyak pihak yang mengincar mereka. Para narapidana itu pun akhirnya terpencar. Hingga sampai sekarang, tidak ada yang tahu nasib para narapidana itu. Mendengar hal ini, Sugimoto pun tidak percaya cerita itu begitu saja. Keesokan harinya, di saat Sugimoto terbangun, dia melihat Goto menodongkan senjata ke arahnya. Goto berkata kalau semalam dia kelepasan menceritakan hal yang seharusnya tidak dia ceritakan. Namun Sugimoto dengan mudah merebut senjata itu. Goto pun kemudian kabur. Sugimoto pun sadar kalau cerita tentang emas itu ternyata benar. Sugimoto langsung mengejar Goto. Namun di tengah hutan, Sugimoto menemukan Goto sudah tewas. Setelah diperiksa, ternyata Goto dibunuh oleh beruang. Sugimoto kemudian terkejut melihat tato di tubuh Goto. Ternyata Goto adalah salah satu buronan bertato yang kabur. Sugimoto kemudian menggendong tubuh Goto. Di tengah jalan, Sugimoto hampir diterkam beruang. Tiba-tiba sebuah panah menancap di leher beruang itu hingga tumbang. Panah itu berasal dari seorang gadis Ainu yang bernama Ashirpa. Ashirpa lalu bertanya tentang tubuh Goto yang digendong oleh Sugimoto. Sugimoto menjelaskan kalau Goto tewas dibunuh oleh beruang. Ashirpa lalu membedah perut beruang yang barusan dia bunuh, dan dia tidak menemukan daging manusia di sana. Itu artinya Goto dibunuh oleh beruang yang lain. Beruang yang makan di masa hibernasi seperti ini adalah beruang yang lebih berbahaya dan agresif. Jika mangsanya diambil, maka beruang itu akan mengejarnya sampai dapat. Ashirpa pun menyuruh Sugimoto untuk meninggalkan tubuh Goto. Namun Sugimoto menolak. Ashirpa pun berkata, mau tidak mau, Sugimoto harus menghadapi beruang yang sedang mengejarnya. Sugimoto kemudian menunjukkan tato di tubuh Goto.
Sugimoto pun menceritakan tentang emas dan para narapidana bertato yang kabur. Sugimoto kira Ashirpa tidak akan percaya cerita itu. Namun ternyata ayah Ashirpa adalah salah satu suku Ainu yang dibunuh oleh Noperapu. Ashirpa lalu melihat tato Goto terputus di tengah yang memudahkan untuk dikuliti. Ashirpa menduga Noperapu tidak pernah mau membagi emasnya. Para narapidana itu pasti dikirim keluar penjara untuk dibunuh dan dikuliti. Merasa kalau beruang ganas sebentar lagi datang, Ashirpa menyuruh Sugimoto bersiap-siap. Dan benar sekali, beruang itu tiba-tiba datang menyerang. Ashirpa berusaha memanah beruang itu, namun keadaan sangat gelap. Di saat ada cahaya bulan menyinari, Ashirpa langsung memanahnya, namun meleset. Beruang itu kemudian kabur ke dalam hutan. Di saat beruang itu muncul kembali, seekor serigala putih muncul menolong Ashirpa. Sugimoto kemudian menembaki beruang itu, membuat beruang itu mengincarnya. Tanpa rasa takut, Sugimoto menembak dan menusuk beruang itu hingga tewas. Ashirpa kemudian membantu Sugimoto yang tertimpa beruang. Ashirpa kemudian bercerita kalau ayahnya dan pria Ainu lainnya ditemukan dimutilasi dengan tubuh berserakan. Ashirpa tidak tahu kalau pelaku pembunuhan itu saat ini ada di dalam penjara Abashiri. Ashirpa lalu memberikan kantong empedu beruang yang baru saja dibunuh oleh Sugimoto karena benda itu harganya mahal. Ashirpa lalu memberitahu kalau roh beruang yang membunuh manusia akan masuk ke dalam neraka. Itulah kenapa Ashirpa tidak mau membunuh manusia. Mendengar hal ini, Sugimoto pun merasa kalau dia pasti masuk ke dalam neraka paling dalam karena sudah membunuh banyak orang. Sugimoto lalu meminta Ashirpa untuk membantunya menemukan emas itu. Jika mereka bisa menemukan emas itu, maka Ashirpa bisa membalas dendam atas kematian ayahnya. Sugimoto kemudian menguliti tato di tubuh Goto. Sugimoto berkata kalau dia hanya membutuhkan sebagian kecil emas itu, sisanya adalah untuk Ashirpa. Ashirpa pun setuju membantu Sugimoto mencari emas itu. Namun dia memberikan satu syarat kepada Sugimoto, yaitu jangan membunuh manusia. Mereka berdua pun mulai mencari para buronan bertato yang lain. Mereka akan mencari buronan itu di kota Otaru lebih dulu karena kota itu yang paling dekat. Sugimoto mulai mencari para buronan dengan bertanya pada pengunjung di pemandian, namun hasilnya nihil. Sementara Ashirpa menanyakan buronan bertato itu kepada wanita penghibur, namun hasilnya juga nihil. Sugimoto dan Ashirpa pun kembali masuk ke dalam hutan. Namun dari belakang mereka diikuti oleh dua orang. Di tengah jalan, ternyata Sugimoto dan Ashirpa sudah memasang jebakan. Kedua orang itu pun masuk ke dalam jebakan. Ternyata kedua orang itu adalah buronan bertato. Mereka bernama Kanjiro Kasahara dan Yoshitake Shiraishi. Sugimoto pun bertanya di mana para buronan lain bersembunyi. Namun mereka berdua tidak tahu. Shiraishi menjawab kalau mereka berpencar akibat saling berselisih satu sama lain. Sugimoto lalu berkata kalau kedua buronan itu harus dikuliti untuk mengambil tato di tubuh mereka. Shiraishi dan Kasahara pun ketakutan. Ashirpa kemudian mengingatkan Sugimoto tentang janjinya yang tidak akan membunuh manusia. Ashirpa pun memilih menggambar tato itu, dimulai dari Kasahara. Melihat Ashirpa yang mulai menggambar, Sugimoto pun memuji kehebatan Ashirpa dalam menggambar. Ashirpa lalu bertanya seperti apa wajah Noperapu. Kasahara menjawab kalau wajah Noperapu rusak akibat disiksa. Tiba-tiba sebuah tembakan membunuh Kasahara. Ashirpa yang panik pun langsung kabur. Tembakan itu berasal dari seorang prajurit divisi ke-7 yang bernama Ogata. Ogata mengejar Ashirpa dan Shiraishi yang kabur. Tiba-tiba senapannya terkena jebakan. Sugimoto kemudian muncul. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Di saat Sugimoto akan membunuh Ogata, Ashirpa muncul melarang Sugimoto. Ogata pun akhirnya tahu kalau yang dilawannya adalah Sugimoto, si manusia abadi. Ogata kemudian kabur. Sugimoto langsung melempar senapannya, membuat Ogata terjatuh ke dalam jurang. Ashirpa pun kecewa dengan tindakan Sugimoto ini. Sugimoto menjelaskan, jika Ogata selamat, maka rekan-rekannya akan memburu mereka berdua. Ashirpa kemudian melihat Shiraishi kabur. Sugimoto pun langsung mengejar Shiraishi. Mereka berdua lalu tercebur ke dalam sungai yang sangat dingin. Sugimoto berusaha menyalakan api dari korek, namun koreknya basah. Sugimoto lalu mencari peluru untuk membuat api, namun pelurunya terjatuh di sungai. Sugimoto pun menyuruh Shiraishi membantunya mencari peluru untuk membuat api unggun.
Shiraishi bersedia membantu Sugimoto, namun syaratnya jika dia menemukan peluru, maka Sugimoto harus membebaskannya. Sugimoto yang kedinginan pun terpaksa menyetujuinya. Shiraishi kemudian mengeluarkan peluru dari mulutnya. Mereka berdua pun langsung membuat api unggun dari peluru itu. Singkat cerita, Ashirpa menggambar tato yang ada di dalam tubuh Shiraishi. Shiraishi memberitahu kalau total ada 24 narapidana yang mempunyai tato seperti itu. Salah satu narapidana yang paling berbahaya bernama Hijikata. Sebelumnya, di saat mereka semua kabur, Hijikata membunuh semua pasukan yang menjaga mereka dengan pedang sendirian. Ternyata Hijikata adalah wakil komandan Shinsengumi di era kesogunan dahulu. Shiraishi kemudian memberitahu kalau sebelum mereka kabur, Noperabo menyuruh mereka untuk pergi ke kota Otaru. Kemungkinan besar emasnya ada di dalam kota Otaru. Di tempat lain, Hijikata menemui salah satu buronan bertato yang bernama Ushiama. Awalnya Ushiama mengira Hijikata akan membunuhnya demi mendapatkan tato di tubuhnya. Hijikata lalu memberitahu kalau dia bisa menggambar tato itu. Mereka tidak perlu saling membunuh untuk mendapatkan tato itu. Hijikata lalu mengajak Ushiama untuk bekerja sama. Hijikata tahu kalau mereka sedang diincar oleh pasukan divisi ke-7 Angkatan Darat yang sangat mengerikan. Jika mereka bersatu, mereka akan bisa mengalahkan pasukan itu. Di dalam hutan, Sugimoto menyuruh Shiraishi untuk pergi ke pulau lain jika ingin selamat. Namun dengan sombongnya, Shiraishi mengatakan kalau dia ahli melarikan diri, dia pasti akan selamat. Shiraishi pun kemudian pergi. Di tempat lain, Ogata ternyata belum meninggal. Dia berhasil ditemukan oleh rekan-rekannya, pasukan divisi 7 Angkatan Darat. Pemimpin mereka yang bernama Surumi bertanya, siapa orang yang telah membuat Ogata seperti ini? Ogata menjawab, kalau orang yang menyerangnya adalah Sugimoto, si manusia abadi. Keesokan harinya, Ashirpa dan Sugimoto memperhatikan lubang sarang beruang. Ashirpa bercerita kalau ayahnya pernah masuk ke dalam sarang beruang itu dan berhasil selamat. Menurut ayah Ashirpa, beruang coklat tidak akan menyerang manusia yang masuk ke dalam sarangnya. Ashirpa kemudian melihat cahaya berkilau dari jauh. Sugimoto yang panik langsung mengajak Ashirpa kabur karena cahaya itu berasal dari teropong pasukan militer. Itu artinya ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dan ternyata benar, dari jauh 4 prajurit divisi 7 sedang mengawasi mereka. Keempat prajurit itu kemudian mengejar Sugimoto dan Ashirpa. Di depan, Sugimoto mengajak Ashirpa untuk berpencar. Ashirpa membawa tas yang berisi tato kulit. Sugimoto menyuruh Ashirpa untuk menyerahkan tas itu jika tertangkap dan jangan melawan. Ashirpa harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di belakang, keempat prajurit itu kemudian ikut berpencar. Salah satu prajurit kemudian menemukan Ashirpa bersembunyi di atas pohon. Dia menyuruh Ashirpa untuk turun. Tiba-tiba serigala putih datang menolong Ashirpa. Di tempat lain, Sugimoto sengaja memancing para prajurit ke depan sarang beruang. Salah seorang prajurit itu mengenali Sugimoto, si manusia abadi yang telah menyerang Ogata. Sugimoto yang panik akhirnya masuk ke dalam sarang beruang itu. Ketiga prajurit itu mengira kalau itu hanya lubang biasa. Seorang prajurit lalu menembak ke arah lubang itu. Tiba-tiba seekor beruang coklat keluar dan menyerang ketiga prajurit itu dengan brutal. Mereka bertiga pun tewas dan beruang itu pun akhirnya juga tewas karena luka tembak. Sugimoto kemudian keluar dari dalam sarang sambil membawa seekor anak beruang yang masih kecil. Sugimoto lalu kembali menemui Ashirpa. Ashirpa melihat anak beruang yang dibawa oleh Sugimoto. Ashirpa pun mengatakan, jika suku Ainu menemukan anak beruang, maka mereka akan membesarkannya di desa. Mereka berdua pun pergi ke desa tempat tinggal Ashirpa untuk menitipkan anak beruang itu. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di desa suku Ainu. Ashirpa tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Ashirpa dan Sugimoto pun beristirahat di dalam rumah nenek. Malam harinya, paman Ashirpa datang. Si paman ternyata sudah tahu tentang misi Sugimoto yang sedang mencari emas. Paman dan suku Ainu lainnya menentang pencarian emas itu. Memang emas itu dikumpulkan oleh nenek moyang Ainu. Namun mereka sendiri tidak berani menyentuhnya karena mereka percaya kalau emas itu dikutuk. Sugimoto kemudian mendengar suara lolongan serigala. Sugimoto berkata kalau dia sempat melihat seekor serigala putih yang melindungi Ashirpa. Paman pun bercerita kalau dahulu serigala putih yang bernama Retar itu diselamatkan oleh ayahnya Ashirpa dari serangan beruang. Setelah ayah Ashirpa meninggal, Retar selalu menemani Ashirpa.
Namun pada suatu hari, Retar yang sudah dewasa pergi meninggalkan Asirpa. Asirpa pun sedih karena ditinggal oleh ayahnya dan Retar. Paman kemudian berkata kalau dia senang karena bisa melihat Asirpa tersenyum kembali. Asirpa pasti merasa senang berada dekat dengan Sugimoto. Setelah mendengar perkataan paman barusan, Sugimoto jadi tidak tega melibatkan Asirpa dalam misinya ini. Di pagi buta, Sugimoto akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Asirpa. Di tempat lain, Surumi mencari keempat prajuritnya yang tidak kunjung kembali. Namun pencarian mereka terhambat oleh hujan salju. Tiba-tiba atasan Surumi, Kapten Wada, datang. Dia marah karena Surumi membawa prajurit tanpa seizinnya. Kapten Wada menganggap Surumi sudah tidak waras karena Surumi mengalami cedera kepala. Kapten Wada lalu menyuruh Sersan Tsukishima untuk menembak Surumi. Namun Tsukishima malah menembak Kapten Wada hingga tewas. Ternyata Surumi sudah mencuci otak semua prajurit Divisi 7 untuk membantunya melakukan misi pencarian emas. Keesokan harinya, di tengah kota, Ushiama akhirnya menemukan Shiraishi. Dia berusaha menangkap Shiraishi, namun Shiraishi berhasil kabur. Shiraishi kemudian bertemu dengan pasukan Divisi 7 yang sedang berjaga. Dari belakang, Ushiama muncul dan langsung menghajar para pasukan itu yang menghalanginya. Tiba-tiba terjadi ledakan di seberang jalan. Shiraishi pun bersembunyi. Surumi kemudian datang. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ushiama. Anak buah Surumi kemudian berhasil menangkap satu orang. Namun orang itu bukan buronan bertato. Mereka lalu mendengar ledakan lain yang berasal dari bank. Surumi pun bergegas menuju bank. Di saat Surumi memeriksa isi bank yang telah dicuri, Surumi sadar kalau pedang pusaka yang disimpan di dalam bank itu telah dicuri. Saat melihat keluar jendela, Surumi melihat Hijikata mencuri kudanya sambil membawa pedang pusaka. Di tempat lain, Sugimoto sedang makan di dalam kedai mie. Tiba-tiba dua prajurit dari Divisi 7, Yohei dan Kohei datang menemuinya. Sugimoto berusaha melawan, namun ternyata ada banyak prajurit Divisi 7 yang mengepungnya. Sugimoto pun akhirnya dibawa ke dalam markas Divisi 7. Dari jauh, Shiraishi melihat kejadian ini. Di dalam markas, Sugimoto tidak mengaku kalau dia adalah Sugimoto si manusia abadi. Surumi yang kesal pun menusuk pipi Sugimoto dengan tusukan sate. Surumi mengajak Sugimoto bekerja sama dengannya. Dia tahu kalau Sugimoto adalah mantan anggota pasukan angkatan darat dari Divisi 1. Surumi berkata, nanti setelah dia menemukan emas itu, dia akan menggunakan emas itu untuk membiayai para janda dan anak yatim yang ditinggalkan oleh prajurit yang telah tewas. Surumi kemudian memperlihatkan beberapa koin emas yang dia temukan di lokasi pembunuhan Aino. Surumi yakin kalau emas 750 kg itu benar-benar ada. Namun Sugimoto dengan tegas menolak bekerja sama. Surumi yang marah pun memasukkan Sugimoto ke dalam penjara. Di tempat lain, Asirpa berusaha mencari Sugimoto. Dia meminta bantuan Retar melacak keberadaan Sugimoto dari bau kaos kaki yang dia tinggalkan. Tak disangka, ternyata kaos kaki yang dilacak itu adalah kaos kaki milik Shiraishi yang sebelumnya tertukar. Shiraishi pun memberitahu kalau Sugimoto ditangkap dan dibawa ke dalam markas Divisi ke-7. Menurut Shiraishi, kemungkinan besar Sugimoto sudah mati. Namun Asirpa yakin kalau Sugimoto masih hidup. Menurut Asirpa, Sugimoto tidak akan segampang itu untuk mati. Itulah mengapa Sugimoto mendapat julukan si manusia abadi. Sesampainya di depan markas Divisi ke-7, Shiraishi memanjat dinding untuk melihat keadaan Sugimoto. Begitu tahu kalau Sugimoto masih hidup, Shiraishi berkata kalau dia bersedia membantu Asirpa. Namun syaratnya, jika mereka berhasil menemukan emas itu, Shiraishi meminta sebagian emas untuknya. Singkat cerita, Shiraishi berhasil masuk melewati sela-sela jendela yang sempit. Sugimoto pun kaget melihat Shiraishi yang berhasil masuk. Beberapa saat kemudian, Kohei dan Yohei datang untuk menghajar Sugimoto. Yohei yang akan mengeksekusi, sementara Kohei menunggu di luar untuk memantau keadaan. Karena terjadi keributan, Surumi kemudian datang. Dia melihat Yohei telah tewas, sementara Sugimoto terduduk lemas karena ususnya keluar. Sugimoto meminta tolong Surumi menyembuhkan lukanya dengan imbalan kulit tato yang dia miliki. Surumi pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Sugimoto ke dalam rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Surumi baru menyadari kalau usus yang dipegang Sugimoto adalah usus milik Yohei yang sudah tewas. Di jalanan, Sugimoto yang sehat walafiat menyerang para prajurit yang mengawalnya. Sugimoto sedikit kesulitan saat melawan Tsukishima, membuat mereka berdua terjatuh dari tandu.
Di saat keduanya berusaha untuk naik kembali, Ashirpa kemudian datang. Dia membantu Sugimoto naik. Ashirpa kemudian memotong tali membuat Tsukishima terguling. Dari belakang, Kohei dan satu prajurit berhasil mengejar Sugimoto. Sugimoto mengambil senapan sementara Ashirpa mengendalikan kuda. Di dalam markas divisi ke-7, Shiraishi membakar markas divisi 7 itu agar dia mempunyai kesempatan untuk mencuri kulit tato yang disimpan divisi 7. Di jalanan, Sugimoto berhasil mengalahkan satu prajurit, namun Kohei kemudian naik. Kohei emosi karena ingin membalas dendam atas kematian saudaranya. Ashirpa kemudian menaiki kuda dan berusaha melepas tali tandu. Setelah berhasil melepas talinya, Ashirpa memberi Sugimoto senjata untuk menghajar Kohei. Sugimoto kemudian menaiki kuda. Kohei yang naik tandu itu pun menghantam tumpukan salju. Sugimoto kemudian melihat Tsurumi mengejar mereka. Ashirpa pun langsung memanah kuda yang dinaiki Tsurumi. Tsurumi pun akhirnya membiarkan Sugimoto dan Ashirpa kabur. Tsurumi kemudian kembali ke dalam markas. Tsurumi akan membiarkan Sugimoto dan temannya mengumpulkan semua tato. Setelah itu, dia akan merebutnya. Tsurumi kemudian memperlihatkan kulit tato yang dia jahit menjadi baju. Shiraishi yang menyamar menjadi prajurit kemudian kabur setelah melihat hal itu. Di tengah jalan, Sugimoto meminta maaf telah meninggalkan Ashirpa karena ternyata dia butuh bantuan Ashirpa. Ashirpa pun menjawab kalau dia sudah tahu misi ini sangat berbahaya. Namun jika mereka bekerja sama, Ashirpa yakin kalau mereka pasti akan berhasil. Sugimoto lalu menceritakan alasan kenapa dia sangat ingin menemukan emas itu. Sugimoto memiliki teman masa kecil yang bernama Toraji dan Umeko. Mereka hidup bahagia di desa. Namun orang tua Sugimoto meninggal karena menderita penyakit menular, membuat Sugimoto dikucilkan. Sugimoto pun memutuskan untuk membakar rumahnya dan pergi dari desa. Umeko mencoba mencegahnya karena dia tidak mau kehilangan Sugimoto. Sugimoto menjawab dia akan pergi selama 1 tahun. Dia berjanji akan kembali setelah terbukti tidak tertular penyakit itu. 1 tahun kemudian, ternyata Sugimoto masih sehat walafiat. Dia pun kembali ke desa. Namun ternyata Umeko sudah menikah dengan Toraji. Setelah mengetahui Toraji ikut perang, Sugimoto pun ikut perang juga untuk melindungi Toraji. Namun di tengah peperangan, malah Toraji yang mengorbankan diri menyelamatkan Sugimoto. Sebelum meninggal, Toraji berkata kalau dia ingin mengajak Sugimoto pergi ke Hokkaido untuk mencari emas. Toraji ingin mencari uang agar dia bisa menyembuhkan penyakit mata Umeko. Sugimoto pun berjanji, bagaimanapun caranya, dia akan mendapatkan uang untuk mengobati penyakit mata Umeko. Untuk itulah, Sugimoto ingin mendapatkan emas itu untuk mengobati penyakit mata Umeko. Ashirpa kemudian berkata, kalau tujuannya mencari emas ini adalah dia ingin mencari tahu kenapa ayahnya dibunuh dengan keji. Meskipun tujuan mereka berbeda, Ashirpa akan membantu Sugimoto menemukan emas itu. Di tempat lain, Hijikata mengumpulkan mantan pasukan Shinsengumi. Hijikata berambisi menemukan emas itu untuk membentuk negara baru di Hokkaido ini. Hijikata berkata kalau dia dan Noperabu memiliki tujuan yang sama. Di tempat lain, Tsurumi dan pasukannya membeli berbagai persenjataan yang lebih canggih. Hokkaido akhirnya menjadi medan pertempuran para pencari emas. Dan berakhirlah alur cerita film Golden Kamuy ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan cerita sembarangan ke orang yang tidak kamu kenal, kecuali orang itu cantik. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.